Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah min al-yawm ila yaumil ba'thi wal qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam berbincang-bincang khusus mengenai Thariqat Syadziliyah. Saya sendiri masih sebagai salik, masih mutasawwif, masih dalam perjalanan yang sangat jauh. Saya sendiri belum mencapai setengahnya perjalanan saja, belum. Hanya barangkali untuk menjelaskan secara kajiannya, barangkali saya lebih bisa daripada guru saya yang di Tulungagung itu. Jadi secara kajian, secara teori, barangkali saya bisa menjelaskan daripada guru saya Mbah Jalil yang di Tulungagung. Tapi dalam prakteknya saya separuh aja belum sampai separuh perjalanan. Thariqat Syadziliyah didirikan oleh seorang yang namanya Abul Hasan Ali Al-Hasni ibn Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmuz bin Hatim bin Qusay bin Yusuf bin Yusha bin Ward bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Thariqat Syadziliyah didirikan oleh salah seorang keturunan Imam Hasan bin Ali. Lahir di kota Syadzlah di Tunis, kemudian hijrah ke Mesir, ya, tinggal di kota Mansurah. Beliau di samping seorang syekh tarekat atau pendiri tarekat, beliau juga pejuang. Ketika Mesir diserang perang salib, juga beliau ikut berangkat perang. Entah bagiannya tukang dungo atau apa, pokoknya berangkat perang itu loh. Entah bagiannya profesinya donga, ya nggak apa-apa kan, yang penting berangkat perang. Kemudian beliau juga seorang tuan tanah, ya bukan tuan tanah, maksudnya tanahnya luas gitu, pertaniannya cukup mapan. Dan murid-muridnya semua dihimbau untuk mengolah bumi, untuk menggarap pertanian dalam rangka mengamalkan ayat Al-Quran, famshu fi manakibiha walladzi ja'alakumul ardu dhalulan famshu fi manakibiha. Allah telah menghamparkan bumi ini, maka kita harus mengolah bumi ini dengan sekuat tenaga, dengan semaksimal mungkin. Wa kulu min rizqih, dan makanlah rezeki dari bumi ini, tapi jangan lupa wa ilaihin nusyur, kita akan kembali kepada Allah. Boleh makan sekenyang-kenyangnya, asal jangan lupa bahwa kita akan kembali ke sana. Bukan hanya makan kemudian selesai gitu loh. Beliau tidak pernah mengarang atau menulis kitab, tidak. Bahkan paling beliau hindari adalah mengarang, tidak mau. Paling-paling mengarangnya itu atau menulisnya itu dungo, doa, yang kita kenal dengan hizib, ya, hizib nasar, hizib bahar, banyak sekali, hizbul bir, ya, yang semua itu doa-doa yang ada yang untuk sifatnya preventif gitu ya, pertahanan, ada yang untuk menyerang, hizib nasr untuk menyerang. Sangat panas sekali kalau dibaca itu bagi yang sudah tingkatan, yang sudah makomnya baca hizib. Kalau belum, maka ada beberapa bacaan yang harus dibaca oleh murid. Pertama, yaitu sekedar astaghfirullahaladzim 100 kali, kemudian zikir la ilaha illallah 100 kali, kemudian ada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi abdika wa rasulika, itu 100 kali. Nah, nanti lama-kelamaan baru masuk jenjang makomat. Jadi itu baru baca zikir itu baru daftar ya, baru mas kawin lah, baru mas kawin dulu. Untuk seterusnya mencapai jenjang makomat ada lagi cara-cara tertentu. Jadi kalau baru bayar mas kawin, baru baiat, ini bacanya Al-Fatihah 17 kali, Astaghfirullahaladzim 100 kali, La ilaha illallah 100 kali, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman biqadri azumati dzatika fi kulli waqtin wa hin 100 kali. Ini baru mas kawin, belum masuk ke proses perjalanan jenjang makomat menurut Thariqat Syadziliyah. Ringkas saja, karena sebenarnya tidak mungkin kita menerangkan dalam 2 jam ini atau 1 jam ini, nggak mungkin sebenarnya. Pertama kali kita harus kenal bahwa menurut Thariqat Syadziliyah alam itu ada 3 macam.
Ada alamul qudus, alam sakral, yaitu yang kita namai alam ruh. Ya, ruh itu sakral, suci ruh. Yang kedua, kita loncat dulu, alamul his, alam indrawi. Ya, alam kasat inilah. Ini nama alamul his atau kita sebut dengan jasad. Jasad. Di tengah-tengah antara alam sakral dan jasad yang serba kotor ini, siapa sih yang jasadnya bersih? Itu nggak ada. Kalau sehari nggak mandi aja nggak karu-karuan sudah. Kalau nggak sehari nggak sikat gigi aja nggak karu-karuan. Antara ruh dan jasad ada alamul barzakh, alam tengah-tengah, alam batas, yaitu yang kita sebut an-nafas. Jiwa yang namanya nafsu itu lain ya dengan teori psikologi lain ini. Dengan teori psikologi atau teori filsafat katakanlah beda. Ini kita terangkan menurut Tariqah Syadziliyah dulu. Saya tahu ini beda dengan teorinya psikologi. Alam barzakh dinamakan nafas karena nafas ini bisa ikut kemari, bisa tertarik juga kemari, tergantung perjuangan dialog tegang sehari-hari alami sehari-hari. Dan nafas kita, jiwa kita, waduh kalau sedang sadar, oh yo ke sini. Kadang kita menceng ke sini, bukan kadang, sering kita menceng ke sini. Tapi alhamdulillah kalau masa hari semalam 24 jam, kalau ada 1 jam saja yang konsentrasi ke sini, mudah-mudahan lah bisa mendongkrak yang lainnya. Nafas ini dibagi 7. Jiwa itu ada 7 tingkatan. Ada 7 apa ya? 7 titik. Pertama, an-nafsun natiqah. Nafsun natiqah itu jiwa yang berpikir, yaitu akal. Adanya di mana? Ini menurut Syadziliyah ya, adanya di kening. Ini gampangan saja. Nafsun natiqah, nafs jiwa yang berpikir, yang mampu menganalisa, mampu menyerap, memahami yang dari eksternal kemudian masuk ke dalam jiwa, itu namanya natiqah, yaitu akal, yaitu adanya di kening. Maka kita pertama kali harus zikir di kening. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, masukkan di kening, masukkan di kepala lah katakan sudah di sini. Sebab supaya yang zikir ini akal, supaya akal yang zikir. Jadi la ilaha illallah, coba adanya di kening. Zikir itu pusatkan di titik otak kening. Yang kedua, nafsul lawamah, jiwa yang suka menegur kita, yang suka memberi teguran kepada kita. Adanya di mana? Ini maaf, tahtas sadyil yasar, di bawah susu kiri. Jadi ini di sini, di bawah susu kiri, 2 jari di bawah susu kiri. Itu di situ adanya. Kalau sudah zikir akal sudah, kita pindah. Zikir itu kira-kira dibarengi dengan gerakan yang ada di bawahnya susu kiri. Itu dalam rangka nafsul lawamahnya supaya zikir gitu loh. Yang ketiga, nafsul mulhimah, nafas jiwa yang memberikan ilham atau yang menerima ilham dan memberikan arahan kepada kita, yang menerima wangsit di sini nih, mulhimah. Di mana adanya? Tahtas sadyil yamin, di bawah susu kanan. Ini yang memberikan ilham, tempatnya wangsit di sini adanya. Tapi ini selesai dulu. Kalau ini sudah zikir dibarengi dengan gerakan di bawah susu kiri sudah, baru pindah ke gerakan yang ada di susu kanan. Bukan gerakan getaran gitu, getaran atau apalah. Nomor 4, nafsul mutmainnah. Nah, ini jiwa yang sudah mengajak ke tumakninah, tenang ya. Tenanglah, alhamdulillah, semuanya alhamdulillah semualah. Apa yang terjadi alhamdulillah, semua beres. Fauqal sadyil yasar, di atas susu kiri. Tumakninah di sini adanya. Kalau sudah bisa zikir ke sini, maka kita mendapatkan tumakninah. Tumakninatun nafas. Udah, jiwa itu tenang sekali, cuek sekali. Sedang banyak duit ya tenang, sedang tidak ada duit ya tenang. Walhasil ya, apapun yang terjadi kita terima dengan selalu terkontrol, selalu stabil, selalu menghadapinya dengan tidak emosional. MF atau CBS tenang kita hadapin gitu loh, enggak terus mulak-malik pulang. Ini contohnya gitu, contohnya. Saya sendiri nggak bisa itu benar. Saya sendiri nggak ngerti MF itu apa, CBS siapa, tapi menghadapi ini dengan tenang gitu, jangan emosional, jangan. Nomor 5, nafsur radiyah, yang penuh ridho, yang penuh suka itu loh.
senang, ridho, lebih dari tenang, dan ditambah lagi plus ridho, suka. Itu adanya di atas susu kanan sini. Ini tarekat kan rinci begini ya. Kalau kemarin kita bicara tasawuf sangat global, hati itu apa, zikir itu apa, ini sangat ini sudah mulai rinciannya. Yang namanya aja tarekat jalan kecil kan. Kalau syariat itu kan jalan besar, tarekat itu lorongnya itu gang. Yang keenam, nafsul mardiyah, yang disenangi, yang mendapatkan ridho, yang Allah juga senang, masyarakat sekeliling juga senang, semua orang juga senang kepadanya. Soal dia barangkali ada sebagian orang yang mulutnya atau yang lahirnya menampakkan tidak senang, itu bohong sebenarnya. Dalam hatinya sebenarnya senang itu sebenarnya. Hanya karena kepentingan kadang-kadang menampakkan ketidaksimpatinya, tapi padahal dalam hatinya sebenarnya mengakui dia benar gitu loh. Nah, itu adanya di mana nafsu mardiyah itu? Di tengah-tengah dada, wasatos sodr, dari tengah-tengah dada. Di apa ya? Bulu hati di sinilah. Yang ketujuh, nah ini sudah, kalau sudah sufi betul, nafsul kamilah, jiwa yang sudah sempurna. Zikirnya di mana adanya? Zikirnya di mana yang bergetar kalau sedang zikir? Semua pori-pori, semua urat-urat yang ada di sekujur badan bergerak kalau sedang zikir. Kalau Bapak ingin saksikan, monggo silahkan datang ke tempat-tempat tarekat. Nanti ada orang itu zikirnya semuanya bergerak. Dan bagi beliau dengar itu suara zikirnya pori-pori. Kalau kita belum mengalami ya, semua harus mengalami. Ini semua adalah ilmu rasa ya, ilmu rasa. Sulit untuk hanya teori terus paham ya, sulit, harus dialami. Rasanya madu manis kayak apa? Terangkan sekuat tenaga sampai habis tenggorokannya merangkai rasa manisnya madu ya sulit. Kecuali kalau sudah nyicipin, nah baru tahu rasanya. Kalau hanya diterangkan rasanya madu itu begini, nggak bisa memahamkan, artinya nggak bisa sampai puas kepahamnya. Kalau sudah an-nafsul kamilah, maka yang zikir itu bukan hanya mulut, apalagi mulut, bukan hanya akal, bukan hanya lawamah, bukan hanya yang di bawah susu kiri, bawah susu kanan, atas susu kiri, atas susu kanan, bukan hanya ulu hati, semua pori-pori, semua sel-sel ini juga zikir kepada Allah. Yang heran, saya baru saja kenal tadi malam, baru saja 2 malam yang lalu, saya jumpa dengan seorang eksekutif di departemen, seorang dirjen departemen. Itu saya yakin beliau punya sinar tuh, matanya bercahaya, mukanya padahal beliau di eksekutif di departemen migrasi, sudahlah saya terang seorang dirjen di departemen migrasi. Saya heran tuh menjumpai orang yang di eselon 1 ya, eselon 1 itu ya, dirjen tuh ya, eselon 1. Beliau masya Allah sudah luar biasa, sudah sampai pada zikir dengan semua pori-porinya. Itu seorang dirjen di migrasi. Saya sendiri nggak mengira tuh, saya sendiri merasa kalah, merasa belum apa-apa dengan beliau yang padahal di eksekutif. Nah, untuk mencapai ke sini, untuk mencapai ke zikir yang semua nafsu ini, pertama harus tawajjuh ilallah. Ya menuju, tawajjuh itu menuju gitu loh ke Allah. Nah kita ini kan separuh-paruh, mending kalau separuh masih seperempat ya, bukan setengah-setengah tapi seperempat, itu pun masih mending seperempat. Harus menuju kepada Allah. Kita sholat tiap hari membaca apa? Inni wajjahtu wajhialladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Setelah takbir itu kan doanya gitu ya, saya betul-betul menghadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan sama sekali tidak musyrik. Itu kan setelah takbir itu doa iftitah itu. Ini wajah, ada lagi versi yang Allah ba'id, ini satu versi lagi. Biasanya NU itu ini wajah itu, kalau Muhammadiyah Allah ba'id, sama aja lah, Allah ba'id ini wajah itu sama. NU itu santri inni wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ardi hanifan wa ma ana musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Tawajjuh ila Allah. Dengan apa tawajjuh ila Allah? 1, safar, tur, pergi. Kalau ingin masuk tasawuf masih duduk saja di Patra Kuningan, di Pondok Indah, Cinere, Villa Cinere Mas. Ya bisa sih, bisa sebenarnya bisa. Saya sendiri tidak semua saya terima ya. Artinya kita juga boleh mengkritisi cara begini. Tapi umumnya orang ingin masuk betul-betul menghadap Allah, pergi dari rumah. Dan jangan bawa pengawal, nanti pergi bawa pengawal. Nanti bawa pengawal, bawa tukang tehnya, bawa tukang pijitnya. Ya itu sih nggak perlu. Pergi, safar harus pergi. Malah yang namanya syekh, semua wali itu pergi dari rumah dan tidak kembali. Yaitu Abdul Hasyadzili kan dari Tunis, lahirnya di Tunis, wafat-wafat di Mansurah, Mesir Utara. Ibnu Arabi dari Andalus, Spanyol, wafat-wafat di Damaskus,
pergi ke Tunis, Mesir, Mekah, Madinah, Irak, dan ketika itu belum ada pesawat ya, artinya dengan jalan darat sampai ke Konya di Turki, wafat di Damaskus. Semua orang sufi itu keluar dari rumah dulu. Apa? Dadar awak ya, banting tulang. Ya, supaya kita jangan terlalu enak terus dihormatin terus, mobil dibukakan terus itu loh. Sekali-kali safar, pergi, keluar dari rumah, keluar dari tengah-tengah keluarga, keluar dari tengah-tengah lingkungannya yang sudah mengenalinya, keluar. Kalau sudah keluar, sahar, melek malam, begadang. Sebab apa? Jadi kalau waktu malam itu limpahan, pancaran, emanasi nur Allah itu lebih langsung gitu. Nah, kalau kita malam kemudian kita untuk tidur terus, ya itu dapatnya mimpi. Coba melek lah, jadi melek, mengurangi tidur. Ya, mengurangi tidur, minimal mengurangi lah. Jadi jam 10 tidur, jam 2 bangun. Semua rata-rata kiai, nggak usah wali yang besar lah, rata-rata yang namanya kiai itu kalau malam jarang tidur atau sedikit tidur. Ini cerita nyata. Kiai Mahrus Ali Lirboyo itu kalau habis mengajar jam setengah 11, 10.30 tidur, ya istirahat. Jam 2 itu sudah duduk, sudah makanin kucing, makanin kambing, sudah keliling. Itu Kiai Mahrus Ali. Kalau Kiai Ali Maksum Kerapiak Jogja itu kadang-kadang sampai jam 2 itu masih jalan-jalan, masih ngelilingin pesantren, masih apa saja yang dilakukan. Kelihatannya begitu, tapi padahal zikir itu, padahal dalam hatinya zikir. Rata-rata kiai itu kalau malam jarang tidur, sahar, tapi bukan begadang terus di Kemang situ ya, bukan, atau di Ancol sana. Kayak kalau sudah pergi kemudian melek malam, satu lagi hajar, lapar, dikurangi makannya. Boleh makan tapi ya jangan terlalu kenyang betul gitu loh, dikurangi lah. Sudah, kita nggak usah puasa, nggak usah banyak-banyak puasa, asal tiap hari kita itu membatasi diri untuk makan. Atau kalau nggak mau dibatasin, malah nanti dibatasin dengan paksa loh. Apa? Jangan susu, jangan gula, nggak usah manis, nggak usah pedes. Wah, itu udah dokter yang batasin malah. Lebih baik sebelum dokter yang batasin, kita dulu batasin. Kalau mau nggak mau nanti dokter udah batasin kita loh. Jangan minum yang berlemak, jangan makan yang berlemak, jangan susu, jangan kopi, jangan merokok. Wah, banyak sekali jangannya nanti. Nanti lama-lama sempit sampai nggak boleh makan nanti. Kalau sudah Israel yang datang nggak boleh makan udah. Jadi sebelum dokter yang melarang membatasi makan kita, coba kita batasin sendiri. Toh masih bebas makan apa saja, tapi coba kita batasin, perut itu lapar. Sebab kalau perut terlalu penuh, ya semua kita tahu lah, kita nggak usah terangkan, sebenarnya nggak usah terangkan. Kalau perut itu penuh, maka jelas isinya di situ tidak ada tempat, tidak ada ruang untuk zikir kepada Allah, sulit, mudah ngantuk, mudah capek, mudah malas. Kalau sudah betul-betul menghadap menuju Allah, bukan untuk pesir, bukan hanya untuk tamasyatur yang tidak ada artinya, diisi dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Tujuannya apa? Tujuan zikrullah itu nanti tujuannya nanti. Sekarang zikrullah harus istiqamah. Kalau memang mampunya cuma 100 kali dari Allah, asal ajek, asal continue, asal terus menerus tiap malam baca la ilaha illallah 100 kali. Kalau memang mampunya 100 kali. Nanti deh bulan depan baru 300 kali. Bulan depan baru 1000. Nggak apa-apa, kita kan masih latihan. 100 kali dulu, asal continue. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Mengapa kita pilih malam itu? Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Terjemahnya begitu. Istiqomah, zikir kepada Allah dengan continue. Yang penting continue lagi. Al istiqamah khairun min alfi karamah. Continue itu, istiqamah itu lebih mulia, lebih utama bagi Allah daripada orang mempunyai 1000 keramat. Kalau orang punya 1000 karamah nggak begitu dihargain oleh Allah. Tapi orang yang istiqomah, maka jelas orang itu bisa menguasai dirinya, mengenali dirinya, mengontrol dirinya, memaksa dirinya minimal. Kalau masih ta'abbud ya berarti masih memaksa. Kalau sudah taqarrub berarti sudah mulai tidak terpaksa. Apalagi kalau sudah tingkatnya tahakkuk ya sudah luar biasa. Kalau sudah istiqomah, coba zikir Allah dengan sakinah, dengan tenang. Tenang itu gimana? Ya, sakinah itu bukan hanya tenang badannya, tapi tenang perasaannya, tenang jiwanya, emosi, unek-unek apa itulah buang semua. Marah, hasud, dengki, takabur, sombong, buang, itu sakinah. Kalau sudah sakinah, zikir kepada Allah dengan tumakninah. Nah ini, di sini adanya nih. Ini adanya di sini, di atas susu kiri. Ya ini sih tempatnya ya, tapi yang jelas zikir soal
dengan rincian menurut Thariqah Syadziliyah. Walaupun kita nggak pakai ini rincian ini, asal zikir itu continue, kemudian sakinah, kemudian tumakninah. Nanti akan saya terangkan dulu. Tujuannya apa? Akan mendapatkan apa? Kalau sudah zikir, kalau sudah tawajuh zikir sampai ke zikir yang tumakninah, insya Allah akan mendapatkan musyahadah. Syahadah itu apa? Menyaksikan, saksi, menyaksikan birrafiqil a'la. Ya Allah, sudah luar biasa. Aduh, saya ini ngomong cuma bisa ngomong tapi belum sampai ini. Musyahadah itu apa? Seakan-akan Allah tuh bersama kita terus. Aynama tuwallu fatamma wajhullah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Selalu bersama kamu Allah itu di mana saja kamu berada. Dan di mana saja kamu menghadap, di sana ada Allah. Itu namanya sudah musyahadah. Melihat apa saja yang kelihatan Allah dan selalu merasa Allah itu bersama kita itu loh. Seperti kita waktu pacaran lah. Contohnya gitu yang gampang lah. Karena kita sudah selalu istiqomah, selalu kontinu zikir dengan tenang, dengan penuh khusyuk tumakninah, insya Allah akan selalu berada. Tuhan akan selalu ma'ana. Namanya musyahadah itu ma'iyah, selalu bersama. Nah, kalau sudah musyahadah, nantinya akan kasyuf. Kasyuf itu apa? Terbuka tabir, terbuka hijab. Sebenarnya bukan hanya ini ya, tiga-tiganya. Kasyuf itu apa? Terbukanya hijab, terbukanya tirai antara kita dan Allah, antara kita dan wujud yang mutlak itu. Nah, kemudian zikir itu apa? Zikir itu redaksinya bagaimana? La ilaha illallah, gitu kan? La ilaha illallah ini masih zikir yang sebenarnya harus dirinci lagi gitu, masih perlu rincian. Pertama kali tingkatan zikir la ilaha illallah itu artinya la maqsuda illallah. Tidak ada yang saya tuju kecuali Allah. La maqsud illallah. Tidak ada yang saya tuju kecuali Allah. Itu arti daripada la ilaha illallah. Ini namanya zikrul asma. Zikir asma. Contohnya kalau kita ingin banyak rezekinya, baca ya Razzaq, ya Karim, ya Razzaq, ya Karim. Ketika kita membunyikan atau mengucapkan ya Razzaq kan kecenderungan kita kan harta, rezeki yang halal. Memang nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Saya minta rezeki memang harus kita minta rezeki yang halal, dagang maju, usaha maju, itu kan. Jadi ya Razzaq, ya Karim, ya Razzaq, sekian. Itu namanya masih zikir asma. Boleh, bagus. Tapi kita minta kepada Allah, tapi ada tendensi masih tendensius itu. Yang diminta masih ya itulah. Kalau ingin pangkatnya naik ya Mu'izz, ya Mu'izz, ya Mu'izz, ya Aziz, ya Mu'izz, ya Aziz. Nanti Pak besok sudah ditunjuk itu, dapat telepon tuh besok. Ya, itu. Enggak apa-apa, boleh. Enggak, boleh. Asal minta kepada Allah ya. Minta kepada Allah ini. Minta kemuliaan, minta dimuliakan, minta kedudukan yang baik, yang wajar. Tapi minta kepada Allah ya. Enggak apa-apa, bagus. Ya itu. Atau mendoakan orang lain deh. Ada orang datang pada saya besok mau dicalonkan jadi RT, mudah-mudahan terpilih. Ya udah, saya baca ya itulah. Baca ya, itu ya Aziz ya itu loh. Enggak apa-apa, minta pada Allah. Ya. Tapi dalam arti la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Ini zikirnya namanya zikrul asma. Maunya apa maunya? Mau rezeki ya Razzaq, mau terbuka cerdas otaknya ya Fattah ya Alim, mau disenangin oleh masyarakat ya Wadud ya Latif, ya Wadud ya Latif 313 misalkan. Wah, nanti orang semua demen semua itu nanti. Bahaya malah ya Latif ya Wadud tuh. Atau kalau ibu agak sedang rewel-rewel dikit kalau mau masuk ke rumah baca ya Wadud 76 kali. Nah, kalau bila perlu dimasukkan di gula dan gulanya supaya kemakan. Wah, sudah nanti malam udah enggak rewel lagi. Enggak, betul saya enggak bergula, betul. Artinya ada ilmu begitu, ada itu loh, walaupun betul. Ya Wadud 76 kali. Terus disebutkan di gula atau apa, kira-kira terminum oleh ibu, enggak rewel lagi besok udah. Betul ya, artinya ada ilmu gitu loh. Zikir namanya asma, walaupun ucapannya la ilaha illallah. Tapi kalau kita masih punya kepentingan, kita namanya masih yang kita zikir itu, yang kita sebut namanya masih asma Allah. Yang punya hubungan dengan kita, ya rezeki, ilmu, pangkat, keselamatan, kasih sayang, cinta, itu semua masih punya kepentingan kan? Dari asma Allah, asma 99 itu loh. Nah, jadi walaupun yang kita baca la ilaha illallah, kalau masih dalam level la maqsuda illallah, ini masih zikir asma namanya.
Walaupun kita nggak usah ya Razak ya Karim deh, la ilaha illallah. Tapi kalau masih punya kepentingan, namanya masih pangkat level zikrul asma, zikir namanya. Bab nama-nama Allah itulah yang punya relasi dengan kita, yang punya relasi dengan alam semesta ini. Yang kedua, zikrus sifat. Nah, kalau sifat kan Allah misalkan punya sifat yang positif 7 ya. Qudrah, iradah, hayah, ilmu, sama, basar, kalam ya. Nah itu kalau zikrus sifat, walaupun kita baca la ilaha illallah, itu artinya la ma'buda illallah. Tidak ada yang aku sembah kecuali Allah. Itu namanya zikrus sifat. Upayakan, usahakan, tujuannya nanti agar kita ini termasuk salah satu sifat Allah. Atau itu terlalu vulgar, termasuk salah satu manifestasi dari sifat Allah. Itu loh, upayakan itu, upayakan. Itu kalau sudah tingkat kedua. Jadi sifat Allah itu masuk ke kita. Ini metafor ya, jangan dipaham secara pendek, secara singkat, secara dangkal. Jadi sifat Allah itu kudrahnya, kekuasaannya, irodahnya, willnya Allah itu, ilmunya, hayahnya, hidupnya, samaknya, pendengarannya, basornya, penglihatannya. Kita ini menjadi manifestasi dari semuanya itu, dari sifat-sifat Allah itu. Nah, ini zikir yang kedua, dalam arti la ma'buda illallah. Maka kata Abu Yazid Al-Bustami yang namanya tasawuf itu sifatul haqqi yalbasuhal khalqu. Sifatnya Allah dipakai oleh kita, dipakai oleh makhluk. Itu baru tasawuf, itu baru sufi. Kita memakai sifatnya hak. Oleh karena itu ya, saya pernah di mana-mana pernah ceritakan dongeng Abu Yazid Mi'raj melalui beberapa langit, 7 langit, melihat malaikat sedang zikir, sedang salat, sedang wirid, berbagai wirid. Tidak tertarik Abu Yazid, karena mereka itu wiridnya tendensius. Ya ada yang minimal, ya bukan minimal, walaupun tendensinya ingin surga, ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka, ingin dapat pahala, ingin dapat pujian dari Allah. Itu masih tendensius dianggapnya oleh Abu Yazid. Oleh karena itu Abu Yazid setelah selesai melewati 7 langit, ditanyain, "Madza turid ya Aba Yazid?" Apa yang kau kehendaki wahai Abu Yazid, apa yang kau inginkan? Jawabnya, "Uridu alla urid." Saya menginginkan agar saya tidak punya keinginan. Itu apa artinya? Ingin mendapatkan sifat Allah dalam dirinya. Ya walaupun pinjam lah, walaupun pinjam sementara nggak apa-apa kan, pinjam dong, ya, kira-kira gitu loh. Pinjam sifatmu ya Allah, akan saya pakai gitu loh. Tapi zikirnya la ilaha illallah dengan dalam arti la ma'buda illallah. Tidak ada yang kusembah kecuali Allah. Tapi ini bukan hanya sekedar teori loh, bukan sekedar ngomong-ngomong gampang. Tapi kita tuh kadang-kadang juga dari jam 5 sampai jam 12 ini sesembahan kita juga ribuan kadang-kadang. Terus terang saya udah nggak usah. Nanti tersinggung saya. Dari pagi tadi nyembah Allah, tadi waktu 4:30 saya nyembah Allah. Waktu setelah itu ada tamu, ada telepon, ada itu sudah banyak sekali sesembahan saya sudah. Wah, sesembahan saya sudah banyak sekali. Asyahawat minan nisa wal bani wal qanatir muqantara wal dhahab wal fiddah wal fulus wal dolar wal rupiah wal hasil, semua itu jadi sembahan. Saya sendiri begitu. Ini dari tadi 4:30 sampai sekarang ini beberapa sembahan yang saya sembah. Ya bagaimana mau memakai sifat Allah? Bagaimana mau sifat Allah yang 7 tadi bisa masuk ke dalam diri saya? Yang saya pikir masih banyak begitu. Nah, udah, kalau sudah bisa itu la ma'budu illallah. Yang ketiga terakhir, zikruzat. Wah, ini sulit sekali ini. Ini sulit sekali ini. Zikruzat, ketika mengucapkan la ilaha illallah, itu yang kita ekspresikan ya, itu zatnya Allah. Wah, ini sulit ini. Ini sulit ini. Jadi akhirnya apa? Artinya la ilaha illallah itu la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi semua yang ada ini Allah. Dan yang namanya tidak ada itu tidak ada. Semuanya ada. Semua ini ada. Gelas kosong yang tidak ada airnya, kosongnya ada. Kolong itu kan kosong, nggak ada apa-apa. Ya kosong kan bendanya mak, nggak ada apa-apa. Tapi tidak ada apa-apanya kan ada. Jadi yang ada ini semua ada. Tidak ada yang namanya tidak ada. Nah, yang ada itu, yang maha ada itu Allah. Setiap ada itu Allah. Setiap yang namanya ada itu Allah. Sedangkan yang ada ini semua ini ada. Tidak ada yang namanya tidak ada. Ya, tidak ada yang namanya nihil.
Yang namanya tidak ada itu tidak ada gitu loh. Dompetku kosong, ya uangnya yang kosong. Kosongnya kan ada. Gelas kosong, ya airnya yang kosong. Kosongnya itu kan ada. Kolong itu kan kosong. Kolong meja ini. Tapi kalau kosongnya itu kan ada. Jadi yang namanya tidak ada itu tidak ada. Yang ada ini hanyalah ada, dan yang maha ada Allah. Maka yang kita sebut, apa sih kita sebut itu sebenarnya Allah. Ya ini pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nggak paham sekarang barangkali, tapi pelan-pelan. Setiap yang kita sebut itu kan berarti ada. Yang ada itu Allah. Jadi setiap kita sebut itu Allah sebenarnya. Nah, ini manunggal sudah ya, manunggaling kaulo. Nah, ini jadi la ilaha illallah artinya la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Sebab yang maha ada cuma Allah. Ini biasanya cara rinciannya begini, biasanya. Kalau masih zikrul asma, la ilaha illallah. Kalau sudah zikrul sifat, illallah biasanya. Illallahnya saja yang disebut, yang diperbanyak. Kalau sudah zikrul zat, sudah hu. Pernah gak lihat dengar orang tarekat zikir hu. Tapi jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. 11 kali saja paling banyak. Nanti kalau terlalu banyak malah lucu malah kedengarannya. Jangan banyak-banyak. Kalau la ilaha illallah yang banyak. Sebenarnya nggak ada batas sebenarnya. Nggak ada batas. La ilaha illallah. Illallah masih banyak juga. Jadi kalau sudah hu itu jangan banyak-banyak. Nanti kalau direkam nanti lucu nanti. Hu itu apa artinya? Artinya bahwa dia. Hu itu dia mananya. La ilaha illallah. Pronounnya kan pihak ketiga atau orang ketiga, ya itu kan huwa, hu. Nah, dia. Mengapa kita sebut dia? Karena kita tidak mampu menyebut namanya. Kamu siapa? Aku berani-berani menyebut ya Allah, wahai Allah, pantara kok. Gitu loh. Apa kamu temannya apa? Gimana gitu loh. Atau apalagi sampai menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin misalkan. Kamu berani-berani menjadikan Allah pihak kedua. Ya orang kedua kan, anta kan, mukhotob yang kita ajak bicara. Siapa sih Anda? Siapa sih kamu? Kok bisa berani-berani berhadapan sekoyok-koyok sejajar dengan Tuhan itu loh. Oleh karena itu ketika kita zikir ya huwa, di sini mengandung rahasia yang sangat dalam sekali. Ya huwa itu artinya ketika kita menyebut hu artinya saya lemah, saya hina, saya ini daif, aku ini makhluk yang daif, yang lemah, yang hina dina. Hanya dia yang maha kuasa. Dia loh ya, gak usah nyebut Allah. Gak berani kita nyebut Allah, gak berani menyebut engkau, gak berani. Kemudian kita tingkatkan lagi. Kalau hina dina itu masih ada ya, kalau rendah itu masih ada. Kita tingkatkan lagi. Saya ini sebenarnya tidak ada. Saya ini sebenarnya ya tidak ada lah. Adam itu nihil gitu loh. Nah, yang ada hanya Allah, hanya dia. Maka kita ucapkan ya huwa, ya hu itu. Jadi hanya dia yang ada, yang kita panggil. Dalam Al-Quran dikatakan kullu syai'in halik illa wajhah. Semua yang ada ini halik, rusak, hancur, tidak ada sebenarnya illa wajhah, kecuali zat Allah. Nah ini kalau barang siapa yang selalu zikir hu dengan mustaghrib, dengan seluruh kekuatan yang ada, maka sudah bisa zikr zat. Zikr zatnya Allah yang kita sebut, bukan lagi sifatnya, bukan lagi namanya. Ya ini sudah. Saya sendiri ngomong bisa, tapi belum merasakan. Yang penting lagi ya, perjalanan safar sahar hajar ini harus dengan niat tawajuh ilallah ya, harus niat betul-betul menuju kepada Allah. Bepergian ya memang kita harus menampilkan, harus mengkonkretkan pergi betul. Tapi yang sebenarnya yang pergi adalah jiwa kita, hati kita, pergi kepada Allah. Yang kita cari Allah. Itu maknanya malah safar itu di sini pergi sebenarnya pergi ruhani. Tapi semua orang sufi mempraktekannya itu dengan fisiknya juga pergi. Nggak bisa itu kalau nggak pergi itu. Yang sudah, entah kalau ibu bapak di sini ada yang tetap di Pondok Indah tapi hatinya udah pergi kemana-mana ya entah. Tapi kalau yang sudah itu walaupun sebentar, artinya Imam Ghazali 2 tahun terus pulang kembali ke kampungnya. Ada yang tidak pernah kembali sampai wafatnya di perantauan. Itu yang kebanyakan. Kalau Ghazali nggak 2 tahun. Kemudian pergi kembali ke kampungnya Tus. Sahar melek malam.
Ini kalau sudah dilatih betul, kalau sudah sebulan saja selalu bangun malam, lama-kelamaan yang namanya tidur malam nggak bisa. Yang namanya tidur di waktu malam itu nggak bisa, itu mata itu nggak terpejam di waktu malam. Paling ngantuknya jam 11 siang ini sampai jam 1 lah, jam setengah 1 itu paling. Malam itu nggak bisa tidur. Ini kalau sudah betul-betul menjadi kehidupannya. Tapi jangan malah kemudian makan terus. Ya, ini hajar, harus dikosongkan perutnya. Ya kalau melek malam terus makan terus ya ya jadi melekan dan makanan namanya itu sih. Jadi melek dalam arti menunggu pancaran, menunggu ilham, menunggu rahmat, menunggu apa yang datang, harus melek. Jadi sebenarnya yang paling hebat tuh kalau betul-betul sadar kemudian dapat wangsit, itu yang hebat, bukan mimpi. Kalau mimpi itu masih belum. Orang-orang kalau bilang, wah saya tadi malam mimpi, oh, masih rendah sekali itu. Yang anu tuh melek gitu. Tapi biasanya antara melek betul dan tidur ya. Jadi apa? Antara sadar dan tidak itu loh. Tapi melek loh ya, jangan tidur. Itu yang paling bagus, Ini banyak sekali para wali yang ketika melakukan ini jumpa beberapa ahwal, beberapa kondisi spiritual yang temporal, yang kadang fana, kadang jazab itu terus sedot ya, jazab, kadang ghaibah, merasa tidak ada, kadang sakr, mabok seperti orang mabok minuman betul itu loh, mabok betul, panas rasanya, mabok betul. Kadang sampai fana itu lebur betul ya, sudah tidak sadar. Dan bahkan fana, anil fana, tidak sadar bahwa dirinya tidak sadar. Kalau masih sadar namanya belum fana betulan masih. Itu tidak sadar bahwa dirinya itu fana itu loh. Jadi fana, anil fana. Tapi jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan orang gila nanti. Ini ya jadi berapa menit, 30 menit atau 1 jam. Ini yang dialami oleh beberapa sufi ketika safar, sahar dan hajar. Kadang ghaibah, hilang, ngelap gitu ya, hilang kesadarannya sebentar. Kadang jazab, merasa tertarik, bahkan dirinya tuh keluar gitu loh, keluar dari jiwanya, ruhnya keluar dari jasad, bahkan bisa berhadapan. Ada nggak yang sudah mengalami itu di sini kira-kira? Ada nggak yang sudah mengalami itu? Jadi keluar kadang juga sampai kepada talwin. Apa talwin tuh? Talwin tuh diri kita kalau keluar, jiwa roh kita kalau keluar, kadang berupa ibu-ibu kita, kadang seakan-akan guru kita, kadang Nabi Khidir, kadang sampai Rasulullah. Nah itu yang luar biasa. Jadi ketika ini, tapi ini betul harus lakukan dengan ikhlas loh ya, dengan ikhlas betul, dengan lillahi ta'ala, bukan mencari itu nggak dicari sebenarnya, tapi itu akan terjadi gitu loh biasanya. Tapi bukan itu targetnya. Nanti begitu jumpa dengan orang yang sorbannya hijau, diceritakan tadi malam saya lihat orang sorbannya hijau, oh itu polisi itu. Ya kan, di Masjidil Haram kan sorbannya hijau tuh, polisi Masjidil Haram tuh. Wah, di malam saya ketika di Multazam lihat ada orang yang sorbannya hijau di samping saya, sebentar saya lihat, oh nggak ada, itu polisi Masjidil Haram itu, bukan Nabi Khidir, bukan apa itu. Nah, jadi ini harus lillahi ta'ala betul itu. Nah, kemudian kadang juga di sini terjadi tawiyul ard wal waqt, tawil makan waz zaman. Apa? Kita nggak sadar berada di mana. Kita nggak sadar di hari apa, jam berapa. Bukan kita, orang sufi. Kalau kita ini belum. Orang sufi kadang sudah kalau dalam melakukan ini betul-betul bisa tahu bahwa bumi ini 7 lapis. Kadang turun ke bumi yang kedua, kadang masuk ke bumi yang ketiga, kadang terus sampai bumi yang keempat, sampai bumi yang ketujuh. Ada juga sekarang kan siang nih, tapi dia bisa merasa bahwa ini malam. Dia bisa melihat bahwa ini hari apa? Hari Sabtu ya. Bisa merasa bahwa hari ini bukan Sabtu lah. Walhasil zaman, ruang dan tempat tuh nggak membatasi dirinya sudah. Ini yang sudah pernah melakukan beberapa orang, antara lain Kiai di Lamongan. Aduh, Kiai siapa namanya lupa. Lupa namanya. Di Lamongan, di kota kok, agak kota, nggak jauh dari alun-alun. Ini beliau biasa itu kalau mencari ilham atau mencari ilmu dari Allah itu, dia sudah melihat bumi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, hanya yang ketujuh masih dirahasiakan. Kalau di bumi yang lapis-lapis itu ada terjadi suatu, berpengaruh juga di atas bumi yang fana ini, berpengaruh juga. Bapak-bapak pun biasa ke sana. Saya tahu semua nama-nama bapak-bapak yang ke sana. Lupa namanya. Dekat alun-alun dikit aja kok. Ya di Lamongan itu. Jadi itulah barangkali para Qasyadiliyah secara teoritis dalam mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak
melakukan safar, sahar dan hajar, kemudian perbanyak zikir. Zikir itu ada zikrul asma, zikrul sifat dan zikrul zat, dan tempatnya zikir ini yang 7 ini secara rinciannya, yang sampai pada klimaknya ialah zikir dengan seluruh pori-pori, seluruh urat syaraf, seluruh sel-sel itu zikir kepada Allah. Dan yang paling sulit itu kalau sudah masuk ke sini sudah sulit nih. Yang paling berat kalau sudah masuk ke mutmainnah. Ini masih gampang sebenarnya ini. Ini gampang, yang 3 pertama ini gampang. Artinya kita gampang melakukan. Coba saya melakukan. Insya Allah nggak usah sampai 40 malam. 7 hari atau 11 hari sudah bisa ini. Zikir dengan akal, zikir dengan lawamah, zikir dengan mulhimah. Zikir yang ada di otak, zikir yang ada yang di sebelah kiri dan dada sebelah kanan, gampang itu. Tapi kalau udah ini nih mulai berat. Ini gampang sekali hilang. Kalau ada gangguan dikit aja hilang sudah. Kalau pikirannya melenceng sedikit, yang dipikirkan itu bukan lagi mencari ketenangan atau bukan lagi mencari yang hakikat itu, sudah hilang lagi, turun lagi udah. Kalau yang 3 gampang masih. Asal masuk tarekot, tinggal di situ sebulan, misalkan ke Mbah Jalil Tulungagung sebulan aja sudah dapat yang 3 ini. Atau ke Suralaya misalkan, sebulan dia dapat. Tapi kalau yang ini harus sendiri nih, sampai ke Rodiyah, sampai ke Mardiyah, apalagi sampai ke Kamilah. Saya kira itu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Monggo Pak, monggo. Waalaikumsalam. Bersafari ini apakah ada ketentuan harus pergi kemana, berapa lama, dan apa yang dilakukan? Ya, apakah ada tujuan tertentu kepada aliran-aliran tarekat tertentu atau gimana? Samping itu masalah zikir, apakah zikir di samping yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz, seandainya kita hafal Asmaul Husna, apakah itu bisa kita praktekkan setiap saat? Dan apakah ada pengaruhnya yang langsung menyangkut diri kita? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini Bapak ini sudah mengalami ini, saya yakin. Sudah menyelami apa ya? Pergi justru tujuannya hanya pada Allah Pak. Jangan sekali-kali, tidak boleh sekali-kali saya mau ke Surabaya atau saya mau ke kota, itu jangan, hilangkan itu. Itu tadi at-tawajjuh ilallah. Jangan sekali-kali bertujuan ingin pergi menjumpai, saya nanti ke Surabaya, jumpa di sana ada besan, ada ponakan, sambil saya melakukan tarekat ini mampir, itu sudah nggak murni lagi. Walhasil pergi itu betul-betul menuju Allah dan tanpa tujuan, ada tanpa tujuan yang ini loh ya, yang duniawi inilah, tanpa tujuan duniawi. Jadi seperti Umar ibn Farid, seorang wali Allah Umar ibn Farid, itu beliau mukim di Mekah, jadi sekitar haram di situ, mukim kan, ngaji di situ. Tapi kalau sudah ngaji, selesai belajar dengan gurunya, dia pergi di padang pasir, sudah nggak tentu apa tujuannya dan kemana tujuannya. Ya hasil mencari, ya safar itulah mencari Allah itu. Tapi kalau sudah waktunya sholat, dia kembali ke Masjidil Haram, sholat berjamaah, supaya jangan kelihatan. Wah, sekarang sudah mengunci diri, malah nanti terkenal nanti malah. Belum sudah tamunya banyak nanti. Kalau sudah sholat, datang waktu sholat, kembali ke Masjidil Haram, sholat. Kalau sudah selesai sholat wirid bersama teman jumpa, pergi lagi. Tanpa tujuan Pak, tanpa tujuan. Ya tujuannya Allah, maksud saya tanpa tujuan duniawi ini jangan. Mau jumpa paman, mau jumpa ponakan, mau jumpa besan, jangan. Bukan itu. Waktu Imam Ghazali pergi itu kan permisi kepada khalifah, bohong dikit itu. Kalau nggak bohong nggak boleh. Kan beliau rektor Universitas An-Nizamiyah, dan ketika itu rektor ya satu-satunya. Kalau sekarang Universitas IAIN aja ada 14. Kalau dulu universitas di negara Islam ada satu cuma An-Nizamiyah. Rektornya kan Imam Ghazali. Kalau permisi mau pergi nggak boleh. Permisi akan haji. Khalifah nggak bisa melarang, raja nggak bisa melarang. Mau haji masih dilarang, ya silahkan. Dulu haji itu bukan seperti sekarang 11 jam sampai dari Baghdad ke Mekah itu waktu ya katakanlah berjalan 2 bulan apa 1 bulan. Padahal beliau nggak haji itu, nggak terus haji, belok ke Syria, ke Damaskus, menyendiri di menara Masjid Amawi Damaskus 2 bulan, kemudian ke Yerusalem, kemudian ke Palestina di Skandaria, kembali lagi ke Damaskus lagi, baru terakhir haji, setelah haji baru pulang 2 tahun. Nah itu jadi pergi jangan tujuan dunia, jangan tujuan kemana, kemudian kita tentukan kotanya apanya, enggak. Yang kedua Asmaul Husna, bagus sekali Pak kalau sudah hafal Asmaul Husna. Orang yang hafal Asmaul Husna sudah dingin rasanya udah tenang, dingin. Kalau kita gelisah-gelisah baca Asmaul Husna, kalau kita punya anak kecil atau cucu kecil rewel baca Asmaul Husna, insya Allah
Itu akhir surat Hasyr, nggak usah 99 lah. Akhirnya surat Hasyr saja yang huwallahul ladzi la ilaha illa huwal ghaibi wasyahada itu sampai selesai 3 ayat. Itu luar biasa itu kalau baca itu, Pak. Kalau baca itu tiap pagi tiap sore. Anak kecil yang rewel-rewel pun bisa dipegang aja bisa berhenti. Saya mau cerita, tapi kalau cerita saya takut sombong ya. Tapi bolehlah saya cerita. Bolehlah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ayah saya itu kalau ada orang minta doa, bukan kemudian tidak kemudian masuk kamar, sini airnya bacakan berapa menit, enggak. Pokoknya ada tamu, misalkan bapak misalkan sedang baca-baca kitab, baru sedang apa, kemudian datang tamu, Kiai saya minta doanya istri saya melahirkan, ini bahkan ya apa yang ada aja, apa biskut, apa kebetulan ada pisang, apa kebetulan ada apalah di depannya, enggak terus air masuk kamar tunggu 10 menit. Wah, itu kan serem itu gitu. Kalau itu enggak, kalau saya enggak ada tamu, anak saya atau istri saya melahirkan kok sulit, ini makan sana ya. Itu yang sudah dilalah kok mustajab. Pernah juga di jalan ada orang minta doa di jalan, kebetulan bapak saya bawa berkat kan, barusan pulang dari Kenduri, ya diambilkan dari berkat itu. Pisang dia nih, sana makan ya. Enggak terus masuk kamar, enggak. Itu kan dukun kalau gitu. Tapi gimana itu kok dilalah yang sudah kok mustajab. Orang melahirkan lama bisa cepat. Nah bapak ini kalau sudah hafal Asmaul Husna, Pak, insya Allah bisa begitu, Pak. Bisa begitu. Kalau sudah setiap hari melakukan baca Asmaul Husna, apalagi sudah hafal, kalau mendoakan orang nggak usah masuk kamar khusus sekian menit, enggak. Apa yang sedang dipegang bapak kasihkan, insya Allah. Apalagi yang biasa baca Asmaul Husna di akhir surat Hasyr itu. Ini ya, lepas dari masalah salah atau benar. Maaf, saya dulu waktu saya di IAIN, saya juga nggak senang dengan bapak saya itu. Waktu saya masih rasional. Pernah juga jadi waktu mahasiswa IAIN kan maunya rasional terus. Saya juga nggak senang dengan bapak saya. Apa yang dilakukan itu loh. Kadang doanya itu kadang keluar dari katakanlah keluar dari aturan. Kalau mendoakan orang sakit, Bismillahirrahmanirrahim, binnas malikin nas ilahin nas alladzi wasfi sudurin nas minal jinnati waras. Itu waras. Bukan minal jinnati wanas, minal jinnati waras. Saya juga dulu anti sekali dengan bapak saya begitu tuh. Saya waktu itu masih IAIN, masih mahasiswa kan. Udah makan beling, makan corong itu apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanir-rahim, malika maliku maliki yaumiddin. Itu corong dimakan. Itu kan salah itu salah itu. Sepertinya memainkan Al-Quran kan. Tapi bukti itu. Kadang doa yang bahasa yang begitu lebih mustajab daripada bacaan yang formal, ayat kursi, formal, Fatihah. Karena baca, jadi karena apa? Gimana ya cara pemahaman yang rasionalis gimana? Karena betul-betul khusyuk ya, betul-betul yakin, khusyuk bahwa itu udah. Saya dulu gak setuju itu. Kalau itu orang yang bisa, ya anak kecil yang bisa dilindas dengan cikar yang dimuatin penuh, kemudian perutnya dilindas nggak apa-apa, itu ada bacanya itu juga begitu. Inna tanaka sarfasulul har, inna syani'aka huwal, bukan abtar, apa itu? Wahnya abkar apa abis gitu diplesetkan. Itu sudah siap dilindas, digilas cikar, dimuatin orang 10 atau 15 nggak apa-apa. Itu sebenarnya ilmu kecerbonan begitu tuh sebenarnya, bukan tarekat ini, bukan ilmu kecerbonan, jadi khas. Barangkali di daerah lain lagi ada, di Cirebon begitu ya Pak. Itu tadi kan sudah diuraikan mengenai nama-nama pusat titik zikir yang 7 itu zikir itu formatnya atau redaksinya tadi sudah disebut ya. Itu muatannya untuk zikir titik ini berapa ratus kali dan apa gitu. Yang ini sampai ke 7 itu apa gitu aplikasi daripada format zikirnya itu. Apa menggunakan Asmaul Husna, pada ilallah atau ada salawatnya. Lalu waktu-waktunya itu kapan gitu. Lalu apa orang yang berzikir tanpa ditalkin itu juga punya transformasi spiritual atau hanya ibadah gitu. Saya nggak mengatakan masuk ngoceh begitu ya, tapi apa hanya dapat pahala ibadah gitu kalau tidak melalui talqin gitu. Masih Dok. Ya, masih. Masalah talqin dulu. Orang kalau tidak berguru akan timbul sombong. Misalkan dia cerdas, otodidak, walhasil bisa mencari sendiri tanpa guru, sombong itu.
akan timbul sombong. Saya hebat. Tapi orang kalau berguru, sepandai-pandainya, setinggi-tinggi pangkatnya, di depan gurunya akan hormat. Itu makanya kata gimana? Kata yang sering kita dengar kata kiai itu, mala syaikho malaisa lahu syaikh fasyaihu syaitan. Barang siapa tidak punya syekh, maka syekhnya setan nanti. Orang kalau nggak berguru itu sombong. Wah, dia berhasil, dia cerdas misalkan, berhasil, dia kemudian timbul sombong. Tapi kalau orang pernah berguru, di depan gurunya itu pasti akan ya rasa hormat kayak atau rasa apa pasti itu. Kalau enggak ya sudah bukan berguru lagi namanya. Walaupun guru SD ya, walaupun gurunya itu sudah dikalahkan lah. Jadi kita masuk tarekot talqin beat itu hanya untuk ijazah. Apa ijazah itu? Pengabsahan ya, supaya sah bahwa kita masuk tarekot. Adapun bapak atau ibu nanti akan melebihi syekh tarekot itu mungkin sekali melebihi dari para syekh yang kita. Secara lahir saja ya, Abil Hasan Syadzili tidak punya karangan, hanya punya karangan doa. Tapi muridnya Ibnu Athaillah Sekandarani banyak sekali karangannya. Al-Hikam, Al-Falah, Al-Qasdu Ilallah, itu kan tulisan apa Athaillah Sekandarani itu. Hikam sudah terjemah udah ya. Hikam sudah diterjemah Indonesia sudah Hikam. Itu muridnya itu. Kalau Abil Hasan Syadzili nggak punya banyak karangan. Banyak sekali lah orang pandai nggak punya karangan tapi nanti muridnya yang banyak gitu kan. Itu talqin. Supaya menghilangkan kesombongan maka kita harus berguru. Adapun seterusnya kita harus berusaha sendiri. Walaupun melebihi guru itu bisa itu. Yang ini masalah titik ini ya ini. Berapa jumlahnya, berapa kali zikir itu tidak ada batas sebenarnya. Tidak ada batas sebenarnya. Yang ada batas 100 itu tadi baru mas kawin itu. Mas kawin daftar lah, baru daftar masuk tarekot qadiriyah Syadziliyah itu baca 100 bersama, kadang-kadang yang di BA itu bersama baca. Waktunya safar sahar hajar ini waktunya ini. Waktu yang paling bagus. Ketika kita sedang pergi, ketika kita sedang melek, ketika kita sedang lapar atau tidak begitu kenyang lah maksudnya. Itu waktunya yang paling bagus. Jadi kalau ada undangan tahlil bersama itu seremoni itu sih, seremoninya itu sih. Undangan tahlil 40 hari almarhum bapak itu, kemudian kita berangkat ke sana zikir bersama, ya baca yasin apa-apa lah 1 jam atau 2 jam, itu belum, itu bukan tawajuh ila Allah itu. Hataniyat tulus deh, hataniyat tulus. Yang mati itu saudara kita atau guru kita, kemudian kita berangkat tahlil, itu belum berarti kita masuk ke tawajuh ila Allah, zikir belum. Kalau sekali-kali berangkat tahlil, sekali-kali zikir itu belum berarti kita tawajuh ila Allah, belum. Masih terlalu seremoni saja itu sih. Walaupun ikhlas ini, apalagi yang nggak ikhlas apalagi itu sih. Ya ini yang ikhlas saja, yang betul-betul tulus mendoakan, baca tahlil, mendoakan almarhum aja itu belum. Ini saya tinggalkan nanti. Astagfirullahaladzim 100 kali, La ilaha illallah 100 kali, kemudian sholawat 100 kali. Sholawatnya ada sendiri, yaitu sholawat Al-Fatihahnya 17, betul Bu. Ya, Al-Fatihahnya 17. Itu yang pernah saya zikir bersama di Landmark itu ya, di Arko itu kan. Bersama juga di Bapindo. Sholawatnya nanti Pak di fotokopi aja Mas ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala washabbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Tanya lagi Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa 3 titik pertama itu bisa dicapai dalam waktu 1 bulan. Ya. Pertanyaan kami pertama, mungkin apakah ada perwakilan yang Tarekat Aziziliyah ini yang dekat-dekat di sekitar Jakarta ini? Karena kalau ke Tulung Agung agak jauh lah begitu ya. Nah, kalau sudah ditalkin, apakah memang kita harus berada di dekat guru itu minimum 1 bulan itu? Itu pertanyaan kedua. Ketiga, tingkat-tingkat tersebut yang menentukan itu apakah guru atau kita sendiri mempunyai suatu keyakinan gitu Pak. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak berat ke Tulungagung, yang dari Tulungagung aja diaturin ke sini. Gimana? Kalau mau, kiainya aja diundang ke sini atau wakilnya atau sini aja terus kita ijazah. Atau kalau mungkin sepakat gitu ya, mungkin yayasan Tazkiyah saya kira bisa mengkoordinir atau mana kan. Jadi kalau milih ya artinya ya kalau milih Syadziliyah saya siap mendatangkan beliau sendiri atau wakilnya minimal. Nah, terus kedua yang zikir itu
yang sudah-sudah biasanya yang ke Tulungagung itu kemudian tinggal di sana 1 bulan gitu loh, untuk mencapai sampai yang 3 titik ini biasanya. Tapi barangkali kita kan sudah kelas menengah ke atas ya, saya kira asal ijazah saja, misalkan bersama Ustadz itu sehari semalam saja, terusnya sendirian lah, kita kan sudah dewasa lah. Kemudian yang menemukan ini ya kita sendiri, kita rasakan loh, kita rasakan. Kalau sudah zikir itu kalau sudah di otak itu sudah, coba kita pindahkan yang ingat sih supaya yang ada di bagian kiri yang zikir itu coba. Kemudian nanti yang bagian kanan, gampang itu, gampang. Coba lakukan, gampang kok. Tariqah Syadziliyah itu di Tulungagung, Rifaiyah itu di Pekalongan, Siddiqiyah itu di Jombang, Tijaniyah itu di Cirebon atau Probolinggo, Satariyah itu di Nganjuk, Jawa Timur, Alawiyah itu di Surabaya, di Ngampel, Samaniyah itu di Martapura, Gurunjen itu di Kalsel, Qadiriyah itu di Ujung Pandang, Naksabandiyah itu di Sumatera Utara ada, Syekh Tuan Guru Abdurrahman, atau di Madura ada Kiai Ismail Fathul Bari, Khalwatiyah itu di Ujung Pandang juga Syekh Jamaluddin Asgaf, Naksabandiyah Khalidiyah di Medan juga ada, di Lampung Tengah ada, di Ngawi Jawa Timur ada, di Nganjuk, Nganjuk ada, di Mojo Kediri Jawa Timur juga ada. Itu banyak Khalidiyah. Atau di Purwosari Pandaan itu ada. Kemudian Tariqah Syahadatain di Cirebon, Arjawinangun, dekat saya, tetangga kecamatan, itu Tariqah Syahadatain, pendirinya adalah Habib Umar Asgaf. Kemudian di Suralaya itu gabungan Qadiriyah Naksabandiyah, atau di Meranggen Jawa Tengah Al-Futuhiyah Kiai Fil Hakim, putranya Kiai Muslih itu, atau di Kencong Kediri Kiai Zamroji, atau di Cukir Kiai Maki Maksum, di Rejoso Jombang Kiai Timyati Romli. Banyak, ini beberapa alamat saya bawa. Terserah, monggo milih mana. Kalau Syadziliyah ya Tulungagung itu. Kalau nggak Tulungagung, yang nomor 2 di Paraan itu, Temanggung, Paraan Kiai Muhaiminan. Kiai Muhaiminan juga ngambil dari Tulungagung, Paraan juga ngambil dari Tulungagung. Tanya Ustadz. Iya. Saya tertarik terhadap tadi bahwa pencarian Tuhan atau tawajuh tadi, proses pertama dengan melakukan safar ya. Iya. Atau dalam mungkin seperti jamaah tabligh itu melakukan huruj gitu. Betul. Saya mau tanya, prosesnya itu, makomnya itu di mana Pak? Apa ini tingkatan mursyid, seorang guru, atau tingkat pencarian awal seperti kita kalau kita memasuki tasawuf gitu? Itu yang kedua. Karena saya khawatir itu barangkali yang melahirkan sebuah sinisme dari orientalis, gerakan huruj atau safar itu sebagai eskapisme gitu ya. Yang kedua gini Pak, salah satu kemunculan lain ketika pencarian Tuhan dalam safar atau huruj itu, atau ujlah istilahnya, ada beberapa pengalaman spiritual orang-orang seperti di kalangan pesantren atau siapapun juga, itu kemudian mereka memproklamirkan diri menemukan hal-hal yang unik, melegitimasi atau menjustifikasi kepada umatnya membentuk sebuah kelompok sektarian, dan ujung-ujungnya justru menyesatkan. Misalnya mereka menerima wangsit atau bertemu nabi dan sebagainya. Karena para wali itu biasa seperti Jalaluddin Rumi itu tidak pernah menceritakan pengalaman spiritual yang sebetulnya tidak logis. Kalaupun dia menceritakan dalam sebuah simbol gitu ya. Kemudian selanjutnya ini Pak, dalam ini tadi ketika sufi itu dalam rangka pencapaian wahdatul wujud, saya kurang mengerti dalam pengertiannya itu di mana ya? Karena tadi dengan teori la maujud ilallah, tidak ada sesuatu yang ketika Bapak misalnya menceritakan bahwa semua apapun wujud itu adalah Allah. Kalau nanti seperti Fir'aun mengatakan saya ini Allah, berarti sah-sah juga begitu Pak. Ini gimana ini Pak? Yang pertama ya justru kita yang safar kita, bukan mursyid. Kita ini yang masih ingin. Kalau mursyid udah jadi, udah mereka sudah mengalami safar, sahar, hajar, sudah. Kita kalau ingin betul-betul mencapai, mendekatkan diri atau mencapai ma'rifat atau mencapai tumakninah, ya kita ini murid yang harus pergi, kemudian melek malam, kemudian menyedikitkan makan lah atau mengurangi makanan, ya kita ini. Yang kedua, komentar orientalis itu orang komentar nggak apa-apa, silahkan aja orang komentar kan gitu. Nah, kita nggak usah gubris orang komentar, nggak usah gubris orang mau senang mau enggak, ngapain ngurusin orang. Yang penting sesat atau tidak itu ada ukurannya, Kalau masih menjalankan syariat, masih menjalankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan,
maaf, tidak menggampangkan dengan perempuan. Itu aja ukurannya, sesat atau tidak itu. Kalau ada tarekat yang sudah campur laki dan perempuan, seperti sudah nggak ada batas, apalagi kiainya sudah mau kholwah dengan muridnya yang perempuan, milih yang beres-beres lagi, wah itu udah jelas sesat itu. Gampang aja ukurannya. Kalau tarekat itu masih sholat 5 waktu, masih memegang aturan syariat, itu berarti masih, atau itulah tarekat yang benar. Itu tarekat yang kita cari yang benar. Apapun namanya. Tapi kalau kiainya sudah melenceng dari itu, tidak salat misalkan, salatnya di Mekah, atau dengan muridnya perempuan berdua saja, pilih lagi yang agak lempeng gitu mukanya, nah, itu jelas sesat. Kemudian ya itu tadi betul yang Anda katakan itu. Kalau betul-betul wali, kalau betul-betul sufi, kalau betul-betul dia itu orang yang sudah mencapai makom, nggak gampang cerita. Ya itu tadi saya sudah contohkan, nggak cerita saya jumpa tadi malam dengan orang bersorban hijau, enggak. Justru kalau orang wali itu rahasia itu, bahkan malu, bahkan risih mau cerita itu, kecuali pada orang ya yang paling dekat lah diceritakan. Seperti Kiai Maksum, bapaknya Ali Maksum. Kiai Maksum itu bapaknya Ali Maksum yang di Lasem. Itu jumpa Rasulullah 40 kali. Itu diceritakan pada anaknya Kiai Ali Maksum saja, nggak cerita pada siapa-siapa. Bukan cerita bangga kalau pada anaknya, kan cerita supaya kamu tiru atau bisa lebih dari saya, silahkan. Saya seperti kita pada anaknya lah cerita apa. Kalau untuk kebanggaan jelas bukan wali Pak, bukan sufi. Masalah wahdatul wujud panjang nih kalau cerita di lain pertemuan nih, nggak bisa sekarang. Nggak seperti Fir'aun. Kalau Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Robmu. Rob itu Tuhan yang menciptakan. Itu Rob itu artinya Tuhan Maha Pencipta, itu Rob. Kalau ilah, kalau Allah, Tuhan yang disembah. Jadi kalau ilah itu sesembahan, kalau Rob itu yang Maha Pencipta. Nah, salahnya Fir'aun itu mengatakan saya Robmu, berarti yang menciptakan kamu sekalian, yang mencipta alam, itu salah jelas. Atau siapapun yang mengaku Tuhan menciptakan alam. Tapi kalau Ibnu Arabi atau Khalid mengatakan anallah, saya itu Allah, itu artinya bahwa ana yang sebenarnya, aku yang sebenarnya hanyalah Allah. Aku yang hakiki. Kita ini mengucapkan aku ini pinjam 70 tahun 80 tahun lah, saya tambahin dikit. Pinjam sementara, pinjam ananya Allah, pinjam akunya Allah. Nah, aku yang sebenarnya hanyalah Allah. Jadi ketika kita mengucapkan aku, itu pinjam, itu harus selalu sadar kita ini pinjam dari akunya Allah. Setelah kita mati pun nggak bisa mengucapkan aku lagi kan. Makanya kita ini setiap dengar ada orang mati atau teman atau family atau tetangga yang meninggal, teman Anda yang dulu kuliah bersama sekarang meninggal, sudah meninggal kapan? Kemarin, 2 hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mulutnya, tapi dalam hatinya bukan saya, gitu kan? Itu pasti itu di bawah sadar gitu. Teman bapak itu sekarang meninggal, kemarin sakit diserang jantung lalu meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan itu? Ayo kita ke sana. Dalam hatinya bukan saya, gitu kan? Tapi kalau sudah kita sendiri mati, bisa nggak bilang bukan saya? Jadi sebenarnya gimana? Kalau dengar teman meninggal atau berita meninggal itu dalam hati di bawah sadar jangan bilang bukan saya, kapan saya, gitu kan? Innalillahi, kapan saya ya, gitu. Tapi enggak, semua rata-rata kita ini termasuk yang ngomong ini. Kalau dengar teman mati juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mudah-mudahan dia bukan saya. Yang sebaiknya saya kapan? Atau sebentar lagi saya, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira hampir sama dengan keberhasilan seorang sufi yang namanya halusinasi. Halusinasi itu bisa aural dan juga bisa pendengaran, juga bisa penglihatan. Kemudian waham juga, di mana kita masuk ke alam yang berbeda. Terus saya ingat dulu, biasanya kita itu dilarang belajar buku-buku seperti Ihya Ulumuddin karena ditakutkan memang akhirnya kita tidak benar-benar jadi sufi tapi masuk kepada fenomena tadi kelainan jiwa gitu. 2 simptom ini adalah tanda awal dari sebuah proses kelainan jiwa. Pertanyaan saya, di mana kita tahu bahwa ini kita mulai masuk ke kelainan jiwa atau kita mulai masuk kepada jalan sufi gitu? Apakah ada tanda-tandanya yang bisa, atau siapa yang bisa memberikan ini? Apakah seorang mursyid bahwa hati-hati nih Anda berjalan ke arah splitting personality yang akhirnya schizofren gitu, yang sudah susah disembuhkan kalau dia sudah pecah kepribadiannya. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Ya itu tadi, makanya yang namanya ahwal itu kondisi spiritual yang bersifat temporal, fana, itu lebur, ghaibah, ada rasa menghilang, saker, mabok, ya, atau talwin, merasa dirinya kelihatan bukan dirinya. Talwin artinya dirinya seakan-akan yang kelihatan
jadi ibunya atau gurunya, itu temporal, sebentar, jangan terus menerus gitu loh. Nah kalau ada orang fana 2 bulan ya orang gila, itu bukan orang sufi. Tapi juga ada sih, ada orang sufi yang memang menutupin ketasawufannya dengan pura-pura gila. Ada itu. Pura-pura gila. Majdzub ya Ustaz? Iya. Majdzub sendiri itu tingkatannya banyak Pak. Jadi jangan gampang-gampang, oh orang itu jazab. Jangan gampang-gampang gitu. Pertama kali orang itu cinta. Sama lah dengan kita dengan pacar juga gitu, cinta. Nanti akan terus meningkat menjadi huyum bahasa Arabnya, mabok kepayang dulu, mabok yang luar biasa itu, mabok pacar itu. Sama juga cinta kepada Allah, huyum. Kemudian nanti akan wajid, ekstasi, ya. Atau kalau nggak wajid, tawajud ya diekstasikan lah itulah, direkayasa supaya ekstasi, itu namanya tawajud atau wajid. Kalau sudah wajid, baru jadzab, tertarik, tersedot. Kita dengan pacar, cinta, mabok, kemudian nggak sadar, tertarik, hujan, petir, angin juga kita berangkat kan, apel gitu kan kira-kira, atau berapapun biayanya kita utang dulu lah, atau jual celana gitu loh. Nah itu kita yang penting apel ke pacar. Ini sama gitu ya, ini gambaran supaya agak. Nah baru apa tadi, jadzab, tersedot. Nah kalau sudah jadzab meningkat lagi menjadi ghaibah, hilang kesadaran. Kalau udah ghaibah menjadi fana. Fana itu artinya ya menganggap tidak ada, ya saya sendiri nggak ada itu. Nah, kemudian kalau masih sadar, masih fana rendah. Kalau masih sadar bahwa dirinya fana, yang lebih baik lagi itu, yang lebih tinggi lagi, fana anil fana. Saya tidak sadar bahwa saya tidak sadar. Kalau masih sadar itu berarti masih setengah fana masih. Saya tidak sadar bahwa saya fana, itu namanya fana anil fana. Tapi itu tadi, jangan lama-lama dan jangan banyak orang tahu. Ya ketika malam sendirian itu saja. Jadi pengalaman pribadi lah sifatnya, pengalaman pribadi yang sangat kondisional dan temporal. Kalau kelamaan maka bukan bukan ahwal lagi, tapi sudah penyakit. Bukan ahwal sufiyah, bukan kondisi spiritual, tapi sudah amrod nafsiyah, penyakit jiwa sudah, kan gitu kan. Tapi memang ada orang sufi yang pura-pura gila supaya dianggap oleh orang itu gila. Yang nggak mau terkenal. Nggak ingin terkenal. Atau jadi itu pada saatnya safar, pada saatnya masih tingkatan safar sehari ini, kita jangan menonjolkan, atau orang sufi nggak akan menonjolkan dirinya. Justru pergi itu supaya supaya tidak dikenal orang gitu, banting tulang dulu. Nah dalam ibadah secara formal itu juga ada kan. Apa sih artinya sholat? Artinya supaya kita tawajuh. 4 menit lah, 4 menit kita buang tetek bengek itu, kita menghadap Allah. Kita buang pikiran yang macam-macam, kita khusus menghadap Allah. 4 menit, sholat 4 menit lah, terlalu lama 2 menit ya. Haji itu apa? Ya safar itu. Haji itu safar. Coba tinggalkan tanah air ini, tinggalkan keluarga, tinggalkan pangkat, tinggalkan kedudukan. Haji, ya 40 hari itulah kita safar. Tapi haji bawa ceknya berapa ribu dolar ya, jadi akhirnya nggak hajar juga. Ya alhasil formal syariah juga kadang mengandung simbol. Tasawuf itu kan intinya, hakikatnya. Syariah itu formal, minimal kita harus tawajuh, sholat 5 kali. Minimal kita harus safar, harus sahar, harus ya pergi haji. Minimal kita harus hajat, ya puasa Ramadan. Minimal itu yang harus, mau nggak mau. Dalam syariat sendiri sudah ada simbol-simbol untuk ke amalia batin itu. Iya, Senin Kemis atau sebulan 3 hari itu harus, atau bukan harus ya, harusnya harus, bukan harus wajib nih, harus. Bagi kita, coba kita tanggal 13, 14, 15 ketika bulan terang, ketika bulan itu terang, kita puasa, bagus sekali. Ustaz, mohon maaf Ustaz, belum terjawab saya kira pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu bagaimana kita tahu, atau siapa yang tahu kita ini ke arah jalan sakit jiwa atau kita ke arah jalan mendapatkan rahmat gitu loh. Bagaimana kita ngukurnya gitu loh. Karena yang disebutkan tadi semua itu sampai hilang segala macam juga simptom penyakit jiwa yang sama. Ya itu tadi. Barangkali kalau yang penyakit jiwa yang terlalu lama itu Pak, yang terlalu lama kan. Kalau itu tidak, sebentar. Hal itu artinya apa? Spontanitas, temporal, tidak dicari-cari. Maka kalau makom itu kita cari, taubat zuhud warok itu, kalau hal itu pemberian dari Tuhan. Salapan gitu loh, salapan ya temporal lah, 5 menit, 10 menit. Ketika dalam hal itu, ketika tidak sadar katakanlah ghaibah, itu dia kemudian nanti mendapatkan sesuatu apa, cahaya, sesuatu ilham atau wangsit, tapi kemudian sadar, kemudian terus sadar. Proses menuju ke penyakit gila yang saya tadi sampaikan, skizofrenia, itu juga begitu. Mulainya dengan perlahan tadi.
Nah kalau sudah sampai skizofrenia memang tidak bisa diobati sekarang. Kan kita ini sedang ingin berjalan ke sana, jangan sampai jalan kita ini, ini taunya di mana gitu loh, Ustaz. Kira-kira kalau yang penyakit jiwa itu tujuannya Allah bukan kira-kira? Kira-kira dulu kan kita belum pernah penyakit gila kan, belum pernah kena kan? Ada yang begitu, Ustaz. Ada ya? Ada, jadi itu yang kegilaan-kegilaan yang akhirnya dia merasa pada proses puncaknya dia merasa dia Tuhan, dia merasa dia Nabi, dia sudah tidak mengenali dirinya lagi gitu loh. Yang mungkin kalau beberapa orang menganggap ini tadi jadab gitu loh, padahal dari segi medis dianggap ini gila karena dia tidak sembahyang, dia tidak melakukan syariat Islam gitu loh. Tapi prosesnya kira-kira hampir sama, ini yang kita takutkan. Kenapa saya kaitkan tadi bahwa pada saat awal kita dilarang untuk belajar Ihya Ulumuddin, ditakutkan kan ke sana. Jiwa kita goncang, akhirnya kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, tapi dapatnya sakit jiwa gitu. Sebenarnya, maaf nih, ya Pak. Sebenarnya nggak ada orang yang jiwanya sehat 100%. Jadi kita yang waras ini ada aja kriteria kegilaannya tuh ada itu. Ya kan. Kita yang waras saja adalah indikasi gila tuh ada pada kita, atau potensi gila atau sudah nampak juga kegilaan ya apa saja ya. Nah, tapi makanya masuk tarekat, kemudian ijazah, kemudian ada mursyid pembimbing itu kan menjaga itu Pak, antara lain. Dan memang baca Ihya itu harus sudah makomnya lah. Kalau memang dasarnya belum kuat langsung baca Ihya, ya itu masalah rasa sebenarnya Pak, masalah rasa sebenarnya ini. Pak Ustadz, katanya kalau ngaji Saifi tidak kesampaian itu betul enggak itu jadi gila? Apa? Mengaji Saifi itu banyak di kampung yang tidak kesampaian terus jadi gila. Begini, barangkali baca wirid ya baca hizib. Mungkin saya baca hizib itu kan ada khadamnya. Ya percaya atau tidak itu begitulah. Hizib itu ada khadamnya, ada jinnya, ada kekuatan yang ada makhluk yang di dalam doa itu. Ya makanya dalam doa hizib itu ada yang kita sebut jaljalut sohub. Ya ada nyiblorongnya di situ lah, ada nyiblorongnya di situ. Kalau kejawen gitu. Tapi kalau yang hizib Islam ya enggak, khodam ya jin lah, jin yang ada di dalam doa itu. Jadi kalau doa itu dibaca, jinnya siap. Ada yang namanya jaljalut, ada namanya fakojin, mahmatin, sohub, salsahub, ya itu siap melayani permintaan yang sedang baca hizib itu. Nah ini kalau jiwanya belum siap memang suka miring gitu, memang suka ada pengaruh miring. Makanya tidak semua orang harus, atau tidak semua yang masuk tarekat juga dikasih hizib nasor, dikasih hizib latif, tidak, bahar, tidak. Ya sudah levelnya sudah tinggi lah. Dan kita sebenarnya nggak usah mencari itulah, nggak usah mencari hizib-hiziban udah. Tanya Ustadz, pertanyaan kecil aja mungkin sangat elementer nih pertanyaannya Ustadz. Pada saat kita cinta kepada Allah begitu penuh dalam diri kita, di mana posisi Rasul kita letakkan Ustadz? Gimana? Pada saat cinta kita kepada Allah itu begitu penuh dalam seluruh badan kita ini, di mana kita letakkan posisi Rasul Ustadz? Posisi Rasul di mana? Cinta Rasulnya di mana? Terima kasih. Iya. Ya kita zikir kepada Allah itu berarti mengikuti jejak Rasul. Ya iya kan? Kita zikir kepada Allah, kita tawajuh kepada Allah itu berarti kita mengikuti, melaksanakan perintah Rasul, mengikuti jejak Rasul. Enggak, kita enggak menyampingkan Rasul, tidak. Tetap saja dalam rangka kita mendekati kepada Allah kan meniru, mencapai apa yang ingin. Kalau Bapak bisa menjawab, Pak, saya sendiri ingin masukan, Pak. Kalau Bapak bisa secara medis, kalau Bapak bisa menerangkan, saya sendiri ingin masukan. Yang tadi Bapak pendapat Bapak. Dan prosesnya selalu kalau kita mendapatkan pasien Iya Pak. selalu salah satu kita tanyakan adalah hal-hal tadi Pak yang tadi dijelaskan. Pernah dengar sesuatu atau tidak, pernah melihat sesuatu atau tidak. Itu adalah tanda-tanda awal yang akan menjustifikasi semua simptom itu. Kemudian diagnosanya nanti kepribadiannya seperti yang paling puncak, dia sudah tidak mengenali dirinya lagi seperti tadi, hilang. Dia nggak tahu lagi dia siapa gitu. Dia siapa yang kita kenal. Iya. Dia siapa? Dia menganggap dirinya Nabi, dia menganggap bahkan yang paling gila adalah ada yang menganggap dirinya Tuhan. Iya. Dan lama waktunya panjang, lama. Tidak bisa kembali lagi, Pak. Oh iya. Nah, itu kan yang tadi yang saya tanyakan dari mana kita mulai, oh ini saya salah jalan nih ke arah yang penyakit jiwa gitu. Tapi ini adalah benar saya mendapatkan sinar dari Iya. apakah mursyid ini mengetahui, apa kita sendiri mengetahui
pegangannya di mana? Karena pada awalnya agak hampir sama. Hanya ini pendekatannya ilmu kedokteran, ini pendekatannya tasawuf. Ya mursyid biasanya tahu Pak, mursyid biasanya tahu anak ini sudah pantas belum. Kalau memang dia tuh belum pantas jazab kok ngomongnya seperti orang jazab, maka mursyidnya yang biasa gitu. Ya. Tapi enggak secara hakiki ya, secara hakiki dari pemula Pak ya, dari permulaan itu tuh gimana membedakan dia itu jazab atau dia itu kena penyakit gila itu ya. Itu menarik juga tuh. Saya gimana ya? Saya belum pernah gila jadi atau kita belum pernah persis betul. Satu lagi Pak, satu lagi. Mungkin diskusinya dengan ahli jiwa mungkin lebih. Oh gitu Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan pendapat Bapak mengenai cara berzikir Pak. Karena kita itu beribadah, kan maksudnya yang paling sulit itu untuk khusyuk Pak. Bagaimana kalau zikir itu dengan cara jam 3 malam keluar rumah, terus jalan-jalan keliling kota, ya kebetulan di Solo yang saya lihat ibu mertua saya itu melakukan itu Pak pada waktu masih agak muda dulu ya. Keluar dari rumah ya? Ya, dengan Bapak begitu. Karena katanya supaya tidak ngantuk dan khusyuk. Dan saya lihat dengan cara-cara beliau itu kok banyak kelihatan hasilnya begitu. Selain itu bagaimana dengan berendam air Pak? Jadi zikir dengan berendam. Karena saya telah melihat di Solo, di suatu tempat dekat keraton Susuhunan ada tempat untuk meditasi yang kebanyakan orang asingnya ikut. Itu saya menanyakan kenapa kok pakai berendam, kenapa kok pakai itu ya. Katanya dengan berendam di air itu akan cepat sekali menjadi khusyuk. Jadi setengah jam pertama itu badan kita akan menjadi segar dan rasanya hangat katanya. Kalau baru pertama kali ya mungkin masuk angin, tapi lama-lama sudah terbiasa, katanya nggak apa-apa, malah lebih mendapatkan apa yang diinginkan begitu Pak. Jadi khusyuk itu tadi. Dan saya sendiri melakukan, apakah ini juga sama dengan itu apa salah satu yang diistilahkan tadi safar? Karena saya kalau di dalam rumah itu kayaknya sulit untuk khusyuk. Jadi saya selalu keluar rumah. Kebetulan saya 10 tahun tinggal di Bontang Pak, di hutan. Jadi saya merasakan dengan mendengar desiran angin, mendapatkan cahaya rembulan dan bintang, rasanya dekat sekali dengan Allah. Dan saya dapat berzikir sampai subuh Pak. Itu yang saya rasakan, tetapi setelah tinggal di Jakarta itu tidak bisa seperti itu. Terima kasih Pak. Bisa, itu hebat tuh. Nah, Di Jakarta bisa dan tetap Bapak aktif, tetap apalah punya kedudukan, Iya, kemudian khusyuk. Wah, itu luar biasa itu. saya ingin belajar dari Bapak. Terima kasih. Iya Bu, betul. Itu yang ya safar itu artinya kita itu coba sih jangan mengandalkan yang lain, kita keluar dari rumah, apa keluarnya cuma keliling kota. Ya kalau ini safar itu maksudnya coba tinggalkan gitu loh. Coba tinggalkan lingkungan yang kita sehari-hari di situ, yang selalu dilayani, dibukakan, dibikinkan teh, coba itu kan coba itu tinggalkan. Kira-kira di dalam perjalanan tuh bikin teh sendiri, kalau mau minum cari air sendiri, wudhu ya kalau nggak ada keran ya pakai teko terus wudhu sendiri. Coba seperti kita haji itu kan, kita haji kan pertama kali. Terus sekarang sudah ada NH Plus ya, wah Plus sudah semua dilayani semua itu. Gitulah. Jadi bagus Bu, bagus yang Ibu coba sudah bagus. Ya tinggal itu tadi Bu. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu ialah hati Bu. Khusyuk itu hati, bukan kepala, bukan badan, bukan fisik, hati. Hati itu khosya'a. Khosya'a itu apa? Lawan daripada jasya'a. Jasya'a itu gelisah. Coba kalau khusyuk itu tekun ya, jadi tenang gitu loh. Memang khusyuk masih global, di dalamnya bisa tumakninah, bisa sakinah. Kalau sakinah itu masih ada tendensi apa-apa, masih ada keinginan yang banyak, tapi dengan tenang, itu sakinah. Tapi kalau sudah tumakninah, tidak punya keinginan, tidak banyak keinginan yang bersifat materi ya, sudah tidak banyak, sudah tumakninah, apa yang ada ini sudah kita terima dengan alhamdulillah, dengan penuh syukur, sudah tumakninah. Kalau sakinah masih ingin, tapi dengan tenang, tidak serakah, tidak semaunya. Jadi coba cari, itu dua-duanya namanya khusyuk. Khusyuk masih terlalu global. Di dalam khusyuk itu ada sakinah, ada tumakninah. Untuk mencapai sakinah, tumakninah, istiqamah, continue. Walaupun sedikit amalan kita asal terus. Walaupun kemampuan kita zikir cuma 1 jam, terus asal setiap malam. Gak usah dipaksakan malam ini 3 jam, besok malah enggak.
Oh, berendam air. Saya belum menjumpai, Bu. Saya belum menjumpai yang tarekat di NU, belum menjumpai cara itu. Nggak ada. Kalau tarekat di NU yang saya tahu nggak ada itu, yang berendam air. Itu barangkali cara dari tarekat yang ada di Kesultanan situ, di keraton situ barangkali. Kalau tarekat di NU tidak ada yang begitu. Paling itu khalwah, menyendiri, menyepi, uzlah, itu aja ya. Saya tidak menyalahi Pak ya, yang tidak Enggak apanya menyalahi orang berendam di air zikir, enggak mau di air, mau di atas pohon, mau di enggak ada, asal kalau waktunya sholat. Assalamualaikum Pak, bisa tanya Pak saya Pak. Kemarin hari Jumat itu Pak, sebagaimana biasa kita dikasih surat edaran itu Pak ya, kita temui di masjid-masjid. Itu ada suatu pertanyaan yang saya juga ingin tanyakan kepada Bapak, bahwa tasawuf ini membuat kita ibadahnya agak susah Pak. Padahal itu ibadah itu Islam itu mudah. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ibadah itu sendiri kan ada minim, ada ta'abbud. Tahu apa artinya? Kita menjalankan perintah. Sehari semalam sudah 5 kali sholat, ya sudah selesai. Tapi ya itu dapatnya sangat minim, gitu loh. Atau sholatnya saja yang penting wudunya beres, menghadap ke kiblatnya lurus, nggak mencong, fatihahnya, makhrajnya, madnya, tajwidnya beres, ya selesai sudah. Tapi kan kita ingin berkualitas Pak, ingin meningkatkan kualitas spiritual kita, ingin meningkatkan. Sama aja dengan orang ngomong hidup ini gampang kok, susah payah sih. Hidup ini gampang, nggak usah pinter, nggak usah sarjana, nggak apa-apa kok. Nggak usah SN, nggak usah MM, nggak usah PhD, PSD juga gampang kok. Bisa hidup, kenapa? Ya itu sama orang ini. Ini kan kita ingin mendekatkan diri pada Allah. Jadi kalau ibadah ta'abbud itu masih ada rasa kepaksa, tapi mau nggak mau kita jalankan, kita akan meningkat kualitas kita menjadi taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Sudah nggak rasa paksa lagi, nggak rasa terpaksa lagi. Kalau sudah, maka akan menjadi tahakkuk, mencari hakikat, naik lagi. Yang kita inginkan semakin berkualitas spiritual kita, semakin berbobot. Jiwa kita ini semakin berbobot, semakin berharga menurut Allah, bukan hanya menurut manusia, bukan hanya menurut koran, tapi menurut Allah. Ya kalau nggak mas ingin tasawuf nggak apa-apa. Sudah jadi orang muslim, asal sholat 5 waktu, pergi haji, zakat, puasa Ramadan, sudah menjadi muslim. Sudah tamat SD lah, sudah bisa baca tulis, sudah selesai kan. Nggak usah cari titel lagi lah, nggak usah cari gelar lagi, nggak apa-apa. Memang pemahaman seorang menganggap tarekat itu mengganggu aktivitas, gitu kan. Sebenarnya nggak begitu cara melihatnya. Asal tidak terus menerus. Tarekat kan dalam beberapa saat saja kan. Minimal kita mengambil waktu 1 bulan, masa terganggu itu? Sama aja dengan orang mengatakan sholat mengganggu kerja karena terambil 15 menit. Kita coba dalam hidup masuk tarekat wirid bersama 1 bulan misalkan, masa terganggu sekali? Ada kesan tarekat memang mengganggu lajunya pembangunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaupun saya sudah 2 kali saya ikut kuliah di sini, dari tahap pertama waktu itu ikut, dan yang sekarang baru beberapa minggu ini, saya merasa masih a priori terhadap tarekat yang dikembangkan di Indonesia. Ya. Karena menurut saya, nih mudah-mudahan saya salah. Ya, silakan. Tarekat yang dikembangkan di Indonesia itu orientasinya kepada zikir saja. Jadi lebih kepada pendalaman zikir, tapi sepertinya kurang dipadukan dengan fikir. Kalau di dalam surat Ali Imran kita kenal istilah ulil albab, itu kan merupakan perpaduan antara zikir dan fikir. Jadi satu proses tafakur ya. Di dalam beberapa buku tasawuf yang pernah saya baca, bahwa dalam banyak hal terbukanya hijab itu dilalui melalui satu perenungan yang mendalam, bukan sekedar zikir saja. Maksud saya bahwa tarekat yang berorientasi hanya kepada zikir tampaknya tidak produktif gitu. Artinya tidak seperti pada masa-masa lalu kita kenal tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina atau Umar Khayyam dan sebagainya. Saya ingin sekali sebenarnya kalau Yayasan Tazkiyah ini bisa mengembangkan satu tarekat baru yang bisa menggabungkan antara fikir dan fikir itu. Mungkin gimana Pak Said? Mungkin demikian tanggapan saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya Pak. Kita akui di Indonesia ini jauh dari yang di Mesir misalkan atau di Syria. Ya memang kita akui. Ulamanya, ketua majelis ulamanya, apanya juga masih segitu kan? Ya terus terang aja lah. Ya masih segitu kan.
Nah, kalau di Mesir itu yang namanya Rois Majelis Ulama, alim sekali, ilmunya luar biasa. Rektor Al-Azhar itu luar biasa ilmunya, zahir batin ya, ilmu lahir dan ilmu batin luar biasa. Contoh di Mesir. Begitu pula para tarekat, juga pengarang, juga penulis, juga beliau mengajar. Syekh Abdul Halim Mahmud itu dokter dari Sorbonne, tarekat Syadziliyah, rektor Al-Azhar, tulisannya banyak sekali. Ya fikir, ya zikir, ya. Dan beliau kalau menerima gaji 500 jeneh, 500 pon Mesir itu, yang 450 dibagikan pada siapa saja, termasuk pada mahasiswa yang asing, mahasiswa asing. Beliau hanya mengambil 50 jeneh itu selamanya. Dan sejak dari asdos ya, asisten dosen, sampai jadi rektor itu sepangkat menteri itu kalau di Mesir, rektor Al-Azhar itu peralatan rumahnya itu saja. Syekh Abdul Halim Mahmud, Dr. Abdul Halim Mahmud dari Sorbonne itu dokternya Pak, dari Prancis. Jadi kalau di sana tuh, kalau Bapak pernah ke Mesir Pak ya, itu orang yang ziarah kubur, yang wirid di kuburan itu pakai dasi, pakai rompi, jasnya bagus, itu wirid di kuburan. Kalau kita kan enggak, yang di kuburan itu yang semprul-semprul. Coba di Mesir lihat, yang ke kuburannya Sayyidina Husain, yang ke kuburannya Imam Syafi'i itu ya bawa mercy, pakai dasi, rompi, ya zikir betul, selesai pergi lagi. Dan terus artinya hidup itu apa? Syiar, semarak gitu loh. Di Masjid Husain, di Masjid Syafi'i itu semarak kali. Orang-orang elit itu yang memang ada kesan tarekat di Jawa ini tempatnya orang-orang yang pinggiran. Ya kita akui ya. Dan syekh tarekatnya juga sangat sederhana ilmunya. Iya memang jauh daripada yang. Makanya saya katakan barangkali untuk menerangkan saya dengan Ki Abdul Jalil barangkali masih bisa saya menerangkan secara teoritis ini. Ya masih Pak. Sanatnya Pak, mata rantai genealoginya ya, itu perlu kan? Beliau sudah dapat ijazah dari ini, fulah dan terus kan yang pertemuan yang lalu saya bacakan itu terkait sampai Rasulullah. Jadi Mbah Jalil sampai sanad ke atas itu masih terus. Kalau tidak maka putus sanad itu bagi orang tarekat salah itu. Bahaya kalau putus sanad, putus mata rantai. Kamu ilmunya dari siapa? Dari siapa? Si anu dari siapa? Terus itu harus jelas. Makanya dinamakan kalau di NU dinamakan thariqah mu'tabarah. Itu kan kalau di NU istilah. Mu'tabarah itu karena sanadnya tidak putus. Mata rantainya jelas. Sampai pusatnya, sampai apa? Pendirinya. Kalau putus, kalau tidak jelas, maka menurut NU ghairu mu'tabarah, tidak mu'tabar. Nggak dianggap sah oleh NU loh ya gitu. Di luar NU barangkali boleh-boleh saja. Ini oleh NU yang dianggap muktabar itu 42 tarekat di Indonesia. Karena apa? Dilihat dari sanad masih lengkap. Ya kita akui Pak, kita akui. Di Indonesia ini orang masuk tarekat orang pinggiran, bahkan syekh tarekatnya sendiri kurang fikir, hanya zikir. Iya. Tapi kalau pendirinya Pak, Syekh Syadzili luar biasa. Syekh Tijani ya ulama besar. Abdul Qadir Jilani ya ulama besar. Junaid ulama besar, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ilmuwan. Saya sendiri sudah ngomong, sudah berpikir, mengapa di Indonesia ini orang yang tadinya punya semangat idealisme yang tinggi, ketika masuk tarekat terus lemes, terus ngeluntung itu loh. Kenapa itu? Menghadapi hidup nggak secerah sebelum masuk tarekat, itu kenapa? Kalau di Timur Tengah tidak Pak. Artinya kalau kita pusat-pusat tarekat di sana ya, di Mesir atau di Syria, ya itu tadi, dia semangat tetap buka toko, tetap mobilnya bagus, tapi juga dia aktif zikir, aktif masuk tarekat. Nah itu, kenapa kalau di sini enggak gitu loh? Memang, bayangkan Pak, Umar Mukhtar, tarekat Sanusia melawan penjajah Mussolini. Ketika masyarakat Libya atau negara Libya dijajah Itali, yang pertama kali melawan Mussolini penjajah Itali, Umar Mukhtar, tarekat Sanusia. Di Sudan, pertama kali yang melawan penjajah Inggris, tarekat Mahdiyah. Pendirinya Muhammad Al-Mahdi itu. Di Iran, sebelum Syahiran, sebelum Iran yang sekarang, dulu ada tarekat Sofawiyah, pendirinya namanya Syekh Ismail Sofawi. Itu yang melawan Inggris. Kemudian merdeka, kemudian Sofawi jadi raja, tadinya Syekh tarekat pindah jadi raja. Kemudian terus temurun-temurun, akhirnya entah berapa raja itu digulingkan oleh panglima angkatan bersenjatanya yang namanya Muhammad Ridho Pahlawi. Jadi itu Ridho Pahlawi itu mengkup kerajaan Sofawiyah yang tadinya tarekat Sofawiyah itu. Nah, mengapa di Indonesia ini nggak bisa? Atau dulu bisa, mengapa sekarang minimal gitu Pak ya? Mengapa dulu tarekat di Jawa juga bisa Pak? Mengapa para santri dulu setiap berhadapan dengan orang Jawa selalu menang santri itu? Santri selalu menang dulu. Kiai Islam itu, kiai santri selalu menang.
Surodiro jainingrat lebur dening pangastuti. Itu pengakuan orang Jawa bahwa keningratan orang Jawa, kejayaan orang Jawa kalah oleh pangastutinya orang santri. Mengapa sekarang tidak? Mengapa sekarang kiainya sudah memble semua itu loh? Ya, itu kita juga pertanyaan. Kalau dulu, ya sampai sekarang di film itu, di sinetron itu, tukang sihir, dukun sihir apapun akan kalah oleh santri. Kalau udah santri datang bawa tasbih, baca apa itulah, kalah sana. Itu pengakuan bahwa selamanya menang santri dulu itu, selamanya menang. Apa nyiblorong, apa nyirologi, itulah apa tuh di dalam ceritanya itu semua takutnya tuh dengan bacaannya orang santri gitu loh. Ya, bener apa enggak ya, soal hasil begitu ceritanya lah. Kenapa sekarang kiai itu memble gitu loh? Ya justru tarekat itu Bu dalam rangka mengamalkan intisarinya Islam, mengamalkan yang sangat hakikatnya Islam. Karena kita ini ya bukan hanya sekarang, sepanjang sejarah Islam itu selalu saja terjadi Islam yang hanya kulit, Islam yang hanya formalitas, tapi yang inti sedikit itu selamanya itu. Kecuali zaman Rasulullah barangkali ya. Tarekat itu ya memang zaman Rasulullah nggak ada memang ketika Rasulullah nggak ada. Tapi bahwa perilaku Rasulullah dan para sahabatnya menyikapi dunia, menyikapi cara bermasyarakat, cara bergaul, itu intisarinya diambil menjadi ajaran yang namanya ajaran tasawuf. Nah, tasawuf itu masuk global. Untuk mencapai tujuan ada jalan tersendiri, metode lah. Ya, tarekat itu metode lah. Nah, terus jalan itu ditentukan atau diatur oleh pendirinya. Mengapa? Karena pendirinya sudah berpengalaman. Mengapa Syadzili mengatakan? Karena pengalaman beliau memang subjektif lah, memang subjektif, nggak bisa dijadikan sama. Kalau tarekat Qadiriyah beda lagi, tarekat Rifaiyah beda lagi. Ya pengalaman guru masing-masing, pengalaman pribadi. Tapi semua tujuannya sama, mendekatkan diri pada Allah. Kalau Nabi Muhammad nggak usah tarekat, sudah dapat wahyu, sudah dapat arahan langsung. Kalau kita harus mencari supaya dapat wangsit atau supaya dapat arahan lah katakan, bukan mak. Kita harus mencari. Kalau Nabi Muhammad nggak mencari, udah turun sendiri wahyunya. Jangan mengukur mengapa Nabi Muhammad nggak tarekat, enggak. Ya karena Nabi udah Nabi. Kalau Nabi di atas kiai, di atas syekh, di atas mursyid, di atas profesor, di atas dokter, di atas engineer, di atasnya semua kalau Nabi udah. Kita yang ingin mencari, mendapatkan sebagian dari ilmunya Nabi dengan menjernihkan diri supaya dapat ilmu yang langsung dari Allah yang kita sebut ilham, kita sebut khawatir, dalam bahasa Arab khawatir, lintasan hati tapi yang benar, ilham suara, hatif, itu kan dalam rangka ingin meniru, mendekati wahyu lah. Kalau wahyu nggak mungkin, sebab sudah nggak ada Nabi lagi. Ini wangsit, arahan langsung. Dilalah kok bener terus, mau kepleset selamat, mau terjebak selamat, mau difitnah selamat, dilalah. Padahal nggak ada dilalah, itu nggak ada. Kelihatannya dilalah, tapi padahal nggak dilalah. Semua itu aturan dari atas. Jadi cara untuk mendapatkan sesuatu yang hakiki yang dulu didapatin oleh Nabi. Nah, kita ingin mendapatnya sebagian kecilnya atau seperti yang mirip-mirip dikit gitulah, atau 1/100-nya yang didapatkan oleh Rasulullah itu loh. Kemudian ini fotokopi bisa nanti. Tidak harus semua orang masuk tarekat seperti tadi saya sudah jawab, tidak harus. Orang asal sudah sholat 5 waktu, sudah haji, sudah zakat, ya sudah muslim. Nah, kalau ingin meningkatkan kualitas kita, mendapatkan hakikat, mendapatkan bagian daripada ilmunya Nabi, ilmunya wali, ya kita masuk tarekat. Tidak harus, tidak. Mau jawaban yang agak keras atau jawaban yang longgar? Terserah, semaunya. Kalau mau longgar, ya yang penting dibaca lah. Kalau mau longgar, yang penting dibaca lah. Kalau mau yang ketat, ya 1 kali duduk. Itu paling 1 jam ya, nggak harus 1 jam kok. Kalau pelan-pelan 1 jam, kalau cepat 1/2 jam malah. Tapi ya itulah, harus dibarengin dengan penuh rasa. La ilaha illallah itu harus dibarengi dengan kekhusyuan. 1 jam lah kalau terus menerus. La ilaha illallah itu 100 kali. Jangan cepat-cepat lah, jangan la ilaha illallah, jangan cepat lah. Kalau mau sekali jawab ringan ya yang penting baca lah. Ada yang masuk tarekat tapi tidak aktif full juga ada Bu. Masuk ijazah, daftar lah katakan menjadi muridnya Mbah Jalil misalkan. Tapi tidak full ya ada, tidak full aktif enggak. Beberapa bapak-bapak juga cuma ijazah mendapatkan barokah. Ya wirid itu yang mas kawin itu diamalkan, tapi tidak full tiap bulan ke sana ya tidak ada. La ilaha illallah itu harus mantap. Kita musatkan rasa di sini. Kita musatkan rasa kita di otak. Nah, kemudian illallah itu supaya dibarengi dengan geraknya otak. Kalau sudah, baru geraknya jantung sebelah kiri.
Jadi rasa aja, rasa Pak, rasa Bu, harus dikonsentrasikan. Lama-lama bisa. Kalau baru terangkan sulit ya, tapi kalau sudah dicoba, coba sih supaya illallahnya itu jatuh sebelah kiri. Nanti lah sudah 1 minggu coba illallah sudah jatuh sebelah kanan, bisa. Coba dicoba. Kalau hanya diterangkan ya sulit. Ya itu nanti Bu, nanti yang sudah ini Bu, yang sudah ini ya, ini. Semua pori-pori juga zikir ya. Waktunya sudah jam 12. Marilah kita akhiri majelis kita ini dengan membaca doa. Ila harta Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila arwahil ma'sumin minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was solihin wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lina wa likum wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbu wa hubba kulli ma amalin yusiluni ila qurbi wa anta ja'ala ahabba ilayya mimma siwaka wa anta ja'ala hubbi iyyaka qa'idan ila ridwanik wa syauqi ilaika za'idan an isyanik wamnun bin nazari ilaika alai wanzur bi'ainil wuddi wal atfi ilai wa la tasrif anni wajhak waj'alni min ahli al-is'adi wal khutwati indak ya mujibu ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohonkan cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta amal yang membawaku ke sampingmu. Jadikan engkau lebih aku cintai daripada selainmu ya Allah. Jadikan cintaku padamu membimbingku pada ridhamu, kerinduanku padamu mencegahku dari maksiat atasmu. Anugerahkan padaku mandangmu, tetaplah diriku dengan tatapan kasih dan sayang. Jangan palingkan wajahmu dariku. Jadikan aku dari penerima anugerah dan karuniamu, wahai pemberi ijabah ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.